Halo rekan-rekan Unsia dimanapun berada, kiranya sehat selalu. Kembali lagi di dalam uh, pekan ini ya, ataupun minggu ini kita mahasiswa yang ada di Indonesia kembali UTS ya. Kiranya harapan dan doa rekan-rekan semua bisa sehat dan mengerjakan UTS-nya dengan baik ya, dengan lancar dan sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Kembali kita akan mencoba mereview ataupun mempresentasikan hasil dari tes yang telah kita kerjakan gitu. Nah, di sini saya mencoba membuat sebuah video atau vlog yang nantinya akan diupload di YouTube, yang dimana mereview dari 3 jurnal ya, UTS. Nah, UTS ini adalah mata kuliah dari teori informasi. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, perkenalan singkat saja seperti biasa. Ini eh, mata kuliah ini adalah di mata kuliah teori informasi dengan kelas IT 601. Nama saya sendiri Eridoni Pasaribu ya. Mata kuliah teori informasi ini dipimpin langsung oleh Bapak Abdul Ajam Ajari Eskom Mkom di Universitas Siber Asia ya. Posisi saya sekarang ini memang sedang bekerja sebagai product manager ya di salah satu perusahaan mitra integrasi informatika member dari Metrodata. Saya tinggal di Depok. Eh, Mungkin itu perkenalan singkat dari saya buat rekan-rekan yang mungkin menonton ataupun daripada penilaian dari Bapak dosen nantinya akan menonton video singkat ini. Baik, kita akan coba memulainya dengan singkat mungkin ya, review dari 3 jurnal ini. Oke, konsep yang saya ambil adalah konsep probabilitas ya, konsep probabilitas. Eh, ada beberapa topik yang memang diberikan oleh Bapak dosen ya. Salah satunya memang adanya konsep probabilitas ini yang akan saya coba angkat ataupun coba saya review sesingkat mungkin seperti itu. Nah, terus di dalam konsep probabilitas itu Bapak dosen mencoba membuat satu pilihan ya, pilihan yang dimana membuat sebuah jurnal ilmiah ya, yang dimana memilih 3 jurnal ya. 3 jurnal ini harus 5 tahun terakhir ya, yang artinya masih masih baru lah, masih beberapa tahun seperti itu. Nah, saya mencoba mengambil topik probabilitas dengan 3 jurnal ya. 3 jurnal itu bisa kita lihat ya. Yang pertama judulnya itu adalah konsep probabilitas dalam analisis risiko industri manufaktur di Indonesia. Itu penulisnya Budi Santoso, Rina Wulandari ya. Ini jurnal teknik industri tahun 2023. Terus saya ambil lagi judul prediksi tingkat kegagalan perangkat lunak berbasis probabilitas untuk industri TI di Indonesia ya. Ini penulisnya Andi Nugraha, ada Dewi Kusmawardi ya. Ini jurnal ilmiah teknologi informasi tahun 2022. Terus ada yang judulnya lagi model Markov dalam analisis sistem antrian pada layanan publik di Indonesia. Ini penulisnya itu Ahmad Subakyo Siti Rahayu ya. Ini jurnal administrasi bisnis 2021. Nah, 3 jurnal ini yang coba saya review singkat mungkin sesuai dengan pertanyaan dari Bapak dosen di dalam UTS yang diberikan seperti itu. Oke, ini adalah review dari saya ya. Review dari 3 jurnal tersebut. Nah, masalah yang diangkat dalam tiap-tiap jurnal itu adalah yang dimana judul penggunaan konsep probabilitas ini, uh, jurnal ini dia menginvestigasi konsep dalam menganalisis risiko di dalam industri manufaktur Indonesia seperti itu ya. Nah, penelitian ini mencakup konsep data dasar dalam probabilitas dan penerapannya dalam mengevaluasi risiko operasional ya, operation ya. Terus bisa juga mereview kecelakaan kerja, terus variabilitas produksi dalam konteks industri manufaktur gitu.
Nah, di sini juga saya coba eh, masalah yang diangkat dari judul kedua itu adalah judul kedua itu dari prediksi tingkat kegagalan perangkat lunak ya, yang berbasis TI gitu. Nah, di sini lebih kepada membahas pengembangan model prediksi ya, yang dimana memprediksi perangkat lunak ya, tingkat kegagalannya seperti apa gitu. Penelitian ini tentunya memperkenalkan konsep dasar probabilitas seperti industri seperti distribusi ya, distribusi dan fungsinya gitu. Nah, bisa juga menerapkannya dalam menghasilkan model prediksi yang lebih akurat gitu, serta kita bisa memitigasi ataupun memperkirakan tingkat kegagalan suatu perangkat lunak tersebut gitu. Nah, judul ketiga adalah model Markov dalam analisis sistem antrian di publik ya, pelayanan publik ini publik. Nah, masalah yang diangkat dalam judul ini adalah lebih kepada menyelidiki penggunaan Markov itu seperti apa di dalam sistem layanan publik seperti itu ya. Nah, terus seperti apa penerapannya, terus memodelkannya sistem antrian untuk lebih meningkatkan efisiensi layanan publik di berbagai sektor ya, seperti pemerintahan, kesehatan dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Nah, di sini juga ada eh, apa namanya per, eh, nilai ya, nilai inovasi ataupun perbedaan dari penelitian dari tiap jurnal yang diangkat, yang diambil dari 3 jurnal itu. Nah, ketiga jurnal ini memberikan suatu yang sangat unik ya, penerapannya di dalam Indonesia, terus di dalam negara ini. Nah, bisa dibilang dari 3 jurnal ini mengangkat tema di dalam manufaktur, industri, TI dan hingga layanan publik seperti itu. Sehingga hal ini menunjukkan kepentingan yang sangat berkembang dan lebih luas di dalam menggunakan probabilitas untuk meningkatkan berbagai aspek kehidupan dan industri yang ada di Indonesia seperti itu. Dan tidak ter apa namanya dan inovasi di dalam ketiga jurnal ini memang memberikan wawasan yang lebih luas seperti itu ya. Tentunya di dalam manufaktur tadi dan di dalam industri TI tadi dan sehingga layanan publik. Ini suatu konsep yang sangat luas yang dimana kita coba merangkum sesederhana mungkin konsep yang sangat unik ini seperti itu ya. Terus hasil dan manfaat dari penelitian tiap jurnal. Nah, di sini saya coba menganalisa setiap hasil dan manfaat dari tiap-tiap judul jurnal itu sendiri. Nah, judul pertama itu penggunaan konsep probabilitas dalam analisis risiko industri manufaktur Indonesia. Nah, hasilnya dari sini itu adalah konsep ini membantu kita untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko risiko operasional, kecelakaan kerja, variabilitas produksi di sektor industri manufaktur Indonesia ya. Nah, ini lebih kepada ke manufacturing ya. Konsep judul ini seperti tadi itu ya, ada tiga industri ya. Nah, ini adalah lebih kepada manufacturing. Nah, apa manfaat dari sini ya? Manfaatnya dari sini itu tentu kita bisa lebih memanajemen risiko ya, manajemen risiko yang lebih efektif gitu. Terus memanage keselamatan kerja, terus kita bisa meningkatkan ya efisiensi produksi produk ya, meningkatkan layanan juga bisa meningkatkan efisiensi produksi ya, di mana hal ini tentu uh, karena ini adalah industrinya manufacturing tentu bisa meningkatkan uh, produksi produk-produk yang memang ini kita produksi seperti itu. Oke. Nah, di judul kedua ini saya coba menampilkan hasilnya ya, hasil dari prediksi tingkat kegagalan perangkat lunak ya, yang berbasis probabilitas untuk industri TI di Indonesia. Nah, studi ini mungkin dapat melibatkan analisis data histori ya,
yang dimana mengidentifikasi pola kegagalan perangkat lunak, dan kemudian kita dapat menggunakan konsep evaluasi untuk membuat prediksi daripada perangkat lunak tersebut di masa depan, seperti itu hasilnya ini ya. Terus apa sih manfaat dari sini ya? Manfaatnya dari sini tentu dapat meningkatkan kualitas daripada perangkat lunak itu sendiri, yang dimana hemat biaya. Terus yang terakhir adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini yang sangat mendasar di dalam manfaat daripada judul daripada kedua ini ya, di dalam industri TI di Indonesia. Perangkat-perangkat lunak, kualitas perangkat lunak tentu akan sangat menghemat biaya. Perangkat-perangkat lunak yang berkualitas tentu sangat memudahkan end user dalam penggunaannya, seperti itu. Perangkat-perangkat lunak yang berkualitas tentu bisa meningkatkan layanan terhadap user-user ataupun pelanggan-pelanggan yang ada. Terus yang ketiga adalah penggunaan model markup dalam analisis sistem antrian pada layanan publik. Nah, di sini industri layanan publik, yang dimana memang layanan publiknya lebih kepada cenderung dalam sistem pemerintahan ya, publik. Kalau kita bicara publik itu lebih kepada memang cenderung pemerintahan. Nah, hasil yang didapat dari sini adalah menyajikan simulasi atau analisis matematis tentang bagaimana sih model Markov yang digunakan untuk memodelkan sistem antrian dan memprediksi waktu tunggu atau tingkat pelayanan. Nah, di sini adalah mencoba mensimulasikan sebuah pelayanan publik ya, pelayanan publik yang dimana pada saat sistem antrian itu bisa kita mengetahui waktu tunggunya berapa lama serta tingkat kepuasan daripada pelayanan itu tersebut. Terus apa sih manfaatnya? Manfaatnya tentu meningkatkan efisiensi layanan ya, sehingga para masyarakat tentu bisa merasa dilayani seperti itu. Terus kepuasannya tercapai dan mengelola sumber daya yang lebih baik ya, sumber-sumber daya manusianya, resource semuanya kita dapat mengelolanya dengan baik seperti itu. Nah, mungkin ini adalah review daripada hasil dan manfaat dari 3 jurnal yang telah saya buat, dan ini adalah memang sangat singkat sekali. Dan sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Bapak dosen atas pembelajaran serta UTS yang diberikan kepada kita mahasiswa, dan saya juga memohon maaf kiranya vlog ataupun video ini ataupun hasil daripada penelitian UTS saya masih banyak kekurangan ataupun kesalahan. Saya mohon maaf ya, bisa ke depan lebih baik lagi. Terima kasih, salam sehat.